Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saputra dari Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kalimalang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Konsep dasar manajemen keuangan masih sama dengan konsep dasar manajemen. Sama-sama ada POAC. Apa itu POAC? POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning atau perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Organizing atau pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Actuating atau penggerakan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif. Controlling atau pengendalian. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah selesai dengan rencana sebelumnya. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset atau aktiva. Perkembangan ilmu manajemen. Perkembangan ilmu manajemen ini dimulai pada era tahun 1960 hingga tahun 1970-an. Fokusnya pada saat itu, pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Lalu pada era tahun 1980-an, fokusnya itu adalah inflasi dan efek terhadap suku bunga, deregulasi lembaga-lembaga keuangan, peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan putusan keuangan, dan semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Lalu pada era tahun 1990-an, fokusnya adalah manajemen keuangan internasional. Perkembangan teori keuangan. Perkembangan teori keuangan dikenal sejak tahun 1900 sampai abad 21 tidak begitu pesat. Perkembangan tersebut umumnya merupakan penyempurnaan dan pendalaman serta perluasan analisis dari teori yang ada. Peranan manajemen keuangan. Perannya adalah bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Untuk memperoleh dana, tidak hanya dari penjualan atau laba. Manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun luar perusahaan, seperti pasar modal, bisa berbentuk hutang atau modal sendiri. Fungsi manajemen keuangan. Dengan memahami ilmu manajemen keuangan secara baik, diharapkan pihak-pihak yang berada di posisi marketing, produksi, personalia, dan keuangan diharapkan mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Contoh, jika kita menjadi pemimpin, kita tidak bisa membuat setiap karyawan kita itu senang dengan keputusan yang kita ambil.
pasti ada pro dan kontranya. Seperti saat sekarang ini kan, adanya pandemi membuat perusahaan penjualannya menurun. Penjualan menurun, pendapatan pun menurun. Tetapi perusahaan tetap membayar gaji karyawan, bayar ini, bayar itu, sehingga perusahaan pun akhirnya membuat keputusan untuk mem-PHK sebagian karyawannya. Nah, karyawan yang di PHK itu pasti tidak terima dong dengan keputusan yang diambil. Tapi ya, kita sebagai pihak manajemen harus ingat bahwa keputusan yang kita ambil itu untuk keberlangsungan perusahaan. Daripada perusahaan itu bangkrut kan? Makanya kita harus bijaksana lah dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Beberapa peluang karir di bidang keuangan, yaitu bisa menjadi budget officer, manajer keuangan, financial manager, financial analyst, dan financial officer pada lembaga keuangan seperti bank, leasing, asuransi, pegadaian, dan lain-lain. Keuangan dalam struktur organisasi perusahaan ada dua, yaitu satu, sebagai bendaharawan, bertanggung jawab terhadap perolehan dana dan pengamanannya atau pengelolaannya. Kedua, administrasi, pembukuan atau akuntansi, bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Tanggung jawab manajer keuangan. 1. Memilih produk dan pasar keuangan. Memilih produk bukan hanya terkait kualitas, tapi tentang juga harga. Apakah harganya pas di perusahaan kita? Apakah kualitasnya pas di produk kita? Itu tanggung jawab manajer keuangan. Dan yang kedua, perolehan dana dengan biaya yang rendah dan secara efisien. Peranan manajemen keuangan. 1. Mengambil keputusan investasi. Seperti kita mau investasi di mana gitu. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan. Kayak kita mau belanja apa. Yang ketiga, mengambil keputusan dividen. Kayak mau dibagi berapa nih laba ke pemegang saham. Apakah si A mendapat 10%, si B 15%, si C 20%? Itu manajer keuangan yang punya peranan tersebut. Tahapan dalam manajemen keuangan. Ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penelitian. Sama seperti yang dibahas di awal video tadi, yaitu ada POAC. Tetapi tahap penelitian di sini lebih difokuskan pada fungsi anggaran, di mana apakah anggaran yang kita anggarkan dapat berfungsi dengan baik, dapat dimaksimalkan dengan baik, ya maka dari itu harus diteliti dulu. Prinsip manajemen keuangan. 1. Konsistensi. 2. Akuntabilitas. 3. Transparansi. 4. Kelangsungan hidup. 5. Integritas. 6. Pengelolaan. 7. Standar akuntansi keuangan. Demikian penjelasan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.